Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait perkembangan lembaga keuangan syariah di Pakistan. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Pakistan ini dimulai dengan pembentukan The State Bank of Pakistan atau SBP, yaitu pada tanggal 1 Juli 1948 sebagai bank sentral di Pakistan yang bertanggung jawab untuk mengelola kebijakan moneter di Pakistan. Kemudian pada tahun 1949 Sidang Konstituante Pakistan mengesahkan resolusi objektif yang menetapkan bahwa negara harus berlandaskan nilai-nilai Islam, termasuk dalam aspek ekonominya. Pada tanggal 29 September 1977, ketika Council of Islamic Ideology ditugaskan untuk menyusun laporan mengenai penghapusan riba dalam sistem ekonomi Pakistan. Kemudian pada 1985, ketika pemerintah mengharuskan semua lembaga perbankan komersial yang bertransaksi menggunakan mata uang Pakistan untuk mengadopsi sistem bebas riba. Pada Desember tahun 2001, ketika State Bank of Pakistan mengumumkan kriteria dan persyaratan resmi untuk pendirian Bank Islam, momen tersebut diperkuat pada Januari tahun 2002. Ketika State Bank of Pakistan memberikan izin operasional kepada Al-Mizan Investment Bank Limited sebagai bank Islam penuh pertama di Pakistan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait biografi beberapa tokoh dari Pakistan, yaitu yang pertama Muhammad Ali Jinnah dan juga tokoh perempuan yaitu Malala Yousafzai. Saya akan menjelaskan dari Muhammad Ali Jinnah terlebih dahulu. Muhammad Ali Jinnah lahir pada tahun 1876. Dia adalah pendiri Pakistan dan pemimpin Liga Muslim yang memperjuangkan kemerdekaan bagi Muslim India. Dia dikenal sebagai Quaid-i Azam atau pemimpin besar. Jinnah menjadi gubernur jenderal pertama Pakistan pada tahun 1947 dan wafat setahun kemudian atau wafat pada 1948. Ia dikenal sebagai arsitek utama berdirinya negara Pakistan. Tokoh yang kedua yaitu tokoh perempuan Malala Yousafzai, lahir tahun 1997. Dia adalah aktivis pendidikan dan penerima Nobel Perdamaian termuda. Dia lahir di Pakistan, memperjuangkan hak anak perempuan untuk bersekolah meski menghadapi ancaman dari Taliban. Ia mendirikan Malala Fund untuk mendukung pendidikan global. Kemudian pada tahun 2014, ia menerima Nobel Perdamaian atas perjuangannya untuk hak anak-anak untuk bersekolah. Halo, aku Sulihat Mudrika akan menjelaskan mengenai bank terbesar dan tertua yang ada di Pakistan. Yang salah satunya itu ada Habib Bank Limited atau HBL yang didirikan pada tahun 1941. HBL memindahkan operasinya ke Pakistan pada tahun 1947 atas permintaan dari Muhammad Ali Jinnah, sehingga menjadi bank komersial pertama yang mendirikannya di negara Pakistan. HBL tidak hanya menjadi pelopor dalam industri perbankan saja, tetapi juga menjadi platform yang memungkinkan terwujudnya mimpi bagi jutaan orang. HBL telah berulang kali terbukti menjadi katalisator perubahan melalui berbagai inisiatif yang telah mengangkat citra dan reputasi di Pakistan, dari membawa kembali kriket internasional ke Pakistan melalui HBL PSL hingga membantu memperkuat ekonomi negara melalui berbagai inisiatif bersejarah seperti program dana darurat SHAS. HBL juga terus memperkaya kehidupannya di negara Pakistan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam pembiayaan yang ada di Pakistan. Yang pertama itu ada akad musyarakah menurun, di mana akad ini merupakan akad
khas dari bank syariah yang ada di Pakistan. Akad ini sendiri merupakan akad dengan pola bagi hasil di mana kedua belah pihak memutuskan untuk bermitra pada suatu aset dengan membentuk properti maupun peralatan yang lainnya. Bisa juga aset yang dipergunakan untuk kepentingan bagi hasil, seperti aset perusahaan. Dalam bagian aset tersebut, aset yang dimiliki oleh pihak pertama yang memiliki modal akan dibagi ke dalam beberapa bagian unit. Kemudian akan disepakati pihak kedua yang bertindak sebagai klien. Dalam hal ini melakukan pembelian aset dari pihak yang pertama yang dilakukan unit demi unit. Hal ini akan membuat aset pihak kedua akan mengalami peningkatan dan pada akhirnya seluruh aset yang dimiliki oleh pihak pertama akan dibeli sepenuhnya sehingga menjadi milik pihak kedua. Yang kemudian yang selanjutnya yaitu ada akad ijarah mutahiyah bitamlik. Akad ini sebenarnya bisa dikenal dengan singkatan IMBT, yaitu bagian dari akad transaksi sewa menyewa di lembaga keuangan syariah yang biasanya dilakukan di negara manapun. Hal yang membedakannya yaitu akad ini merupakan akad sewa yang menetapkan di akhir masa sewanya terjadi alih kepemilikan objek sewa di mana menjadi hibah alih kepemilikan sewa di akhir periode sewa. Oleh karena itulah maka akad ini merupakan bagian dari Islamic Financial Lease yang merupakan pembeda akad ini dengan akad ijarah yang lainnya, yaitu dalam Islamic Operation Lease di mana di akhir akad objek dari ijarahnya itu menjadi milik pihak kedua. Oke. Sekian, saya lanjutkan kepada materi selanjutnya. Selanjutnya ada skema pembiayaan bank syariah di Pakistan. Di Pakistan, banyak bank syariah menawarkan berbagai skema pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Beberapa skema pembiayaan utama yang digunakan itu ada murabahah. Umumnya pembiayaan ini digunakan untuk pembiayaan barang konsumsi seperti kendaraan dan peralatan. Kedua ada mudharabah. Akad mudharabah ini penerapannya tuh cocok untuk investasi dalam usaha yang dikelola oleh nasabah. Yang ketiga ada musyarakah. Akad musyarakah merupakan akad kerjasama yang dimana semua pihak berkontribusi modal dan berbagai keuntungan serta kerugian sesuai dengan proporsi investasi mereka. Akad ini sering digunakan dalam proyek-proyek besar dan investasi jangka panjang. Selanjutnya ada ijarah. Skema sewa di mana bank menyewakan aset kepada nasabah dengan hak pemilihan tetap pada bank, digunakan untuk pembiayaan aset seperti properti dan kendaraan. Selanjutnya ada bai muajjal. Akad ini melibatkan penjualan barang dengan pembayaran yang ditunda, sering digunakan dalam transaksi pembayaran rumah. Untuk skema pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah. Selanjutnya ada musyawamah. Skema di mana bank ini membeli barang dan pemasok dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang disepakati tanpa mengungkapnya dari awal. Digunakan untuk pembiayaan kebutuhan pribadi seperti pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya ada fitur perbankan syariah di Pakistan. Yang pertama itu adanya kepatuhan syariah. Semua transaksi dan fasilitas harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan disetujui oleh Dewan Syariah Bank. Kedua, ada sistem bagi hasil. Ini menggunakan model musyarakah untuk pembagian keuntungan antara bank dan bank negara Pakistan. Ketiga, ada pengolahan kerugian. Kerugian dibagi antara bank syariah dan bank negara sesuai proporsi investasi mereka. Selanjutnya, ada dana takaful, sistem penyimpanan dana cadangan untuk mengelola fluktuasi keuntungan dan kerugian. Kelima, ada penanganan gagal bayar. Adanya mekanisme hukum atau ta'zir untuk nasabah yang menunda pembayaran tanpa alasan jelas, namun denda digunakan untuk tujuan amal. Selanjutnya, yang keenam itu ada kebijakan anti pencucian uang. Jadi, penerapan kebijakan Know Your Customer atau KYC yang ketat untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yang ketujuh ada investasi etis. Bank syariah dilarang berinvestasi dalam berbisnis yang merugikan masyarakat seperti narkoba,
kasino, atau klub malam. Kedelapan, ada transparansi, yaitu standar pengungkapan yang ketat, termasuk kewajiban nasabah untuk menguatkan asal-usul dana. Kesembilan, ada pembiayaan berbasis aset. Mode pembiayaan Islam digunakan untuk pembiayaan aset fisik tertentu. Ke-10, ada regulasi ketat. Pakistan telah mengadopsi standar internasional dan memberlakukan peraturan ketat untuk mengawasi operasi bank syariah. Sekian, terima kasih. Model pembiayaan bank syariah di Pakistan. Bank Negara Pakistan telah menyetujui 12 model pembiayaan Islam yang kemudian diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, mode terkait perdagangan, yang dimana mode ini berbasis pada markup harga dan melibatkan jual beli, contohnya seperti murabahah, sewa menyewa, leasing, dan lain-lain. Kemudian mode yang kedua yaitu mode terkait investasi, yang dimana pada mode ini berbasis pada bagi hasil, contohnya seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, partisipasi ekuitas, dan lain-lain. Kemudian kategori yang terakhir yaitu mode terkait pinjaman, yaitu layanan biaya tanpa melibatkan riba atau tanpa penambahan. Contohnya yaitu pinjaman layanan atau biasa yang dikenal dengan pinjaman biaya layanan.